Oke, mari kita tanya diri kita sendiri hari ini. Kamu tanya dirimu, aku tanya diriku. Karena bertanya seperti ini penting banget buat kita. Coba deh, hidup yang kamu inginkan, apa sudah kamu dapatkan? Atau hidup yang kita idam-idamkan, apa sudah kita jalani? Kalau belum, apa kamu nggak merasa ada yang kurang? Ada yang salah? Ada masalah? Kalau iya, kenapa nggak diperbaiki? Kenapa nggak mencoba mengubah hidupmu? Seharusnya begitu, setiap orang harus melakukannya. Tahu nggak masalahnya apa? Masalahnya, setengah dari kita bahkan nggak tahu apa yang kita suka. Iya, setengah dari kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita mau. Jadi, langkah pertama adalah cari tahu apa yang kamu inginkan. Apa impianmu, apa tujuanmu, apa targetmu. Itu penting banget. Setelah itu, yang lebih penting lagi adalah menentukan seberapa jauh kamu rela berkorban untuk mendapatkannya. Seberapa besar penderitaan yang sanggup kamu tanggung? Seberapa banyak pengorbanan yang bisa kamu berikan? Karena kenyataannya, suka atau tidak, untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup, kita harus rela kehilangan sesuatu yang lain. Ingat satu hal, kalau kamu mendapatkan sesuatu dengan cepat, kamu harus mengorbankan beberapa kesenangan dan kegembiraan. Bukan berarti hidupmu nggak akan ada kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu akan datang dari hasil kerjamu. Cobalah cari kebahagiaan, kedamaian, dan kesenangan dalam pekerjaanmu. Di dunia ini, orang yang paling bahagia adalah mereka yang menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya. Aku bisa jamin, kalau kamu menikmati apa yang kamu kerjakan, nggak ada yang lebih penting dari itu. Tentu, menemukan kesenangan dalam pekerjaan itu penting, tapi akan ada saatnya kamu harus memaksakan diri. Dan itu juga perlu. Setelah melewati fase itu, kamu akan sadar betapa bertanggung jawabnya dirimu. Memang nggak setiap saat kita semangat kerja, tapi ada kalanya kita harus mendorong diri sendiri dan beradaptasi. Coba tanamkan ini baik-baik di kepalamu. Kalau seseorang punya tekad, punya rasa lapar, dan benar-benar punya bakat, nggak ada yang bisa menghentikannya, nggak ada yang bisa menghalanginya, nggak ada yang bisa jadi rintangan di jalannya. Tekad itu penting, rasa lapar itu penting, keinginan itu penting, hasrat itu penting, minat itu penting. Semua ini pada dasarnya adalah satu hal, cinta dan hasrat yang mendalam terhadap apa yang kamu kerjakan. Ketika semua ini digabungkan dengan bakat, seseorang akan berubah menjadi versi yang luar biasa dan kemampuannya akan bersinar di mata masyarakat. Ada beberapa hal dalam hidup yang harus jelas. Pertama, apa yang ingin kamu lakukan? Kedua, seberapa besar pengorbanan yang bisa kamu berikan untuk itu? Ketiga, seberapa penting hal itu bagimu? Seberapa besar kebahagiaan yang akan kamu dapatkan darinya? Kamu akan lihat, seringkali kita punya rencana, punya tujuan, punya target yang jelas. Tapi yang kurang adalah rasa lapar, keinginan, minat, dan hasrat. Hidup seseorang gak akan pernah berubah hanya dengan bakat. Di dunia ini banyak orang berbakat. Tapi selain berbakat, kerja keras itu jauh lebih penting. Coba tanya industri atau perusahaan manapun, mereka lebih butuh orang yang pekerja keras daripada yang hanya berbakat. Tanya pelatih sepak bola atau olahraga lainnya, mereka punya pandangan yang sama. Mereka memang menghargai bakat, tapi mereka percaya bahwa minat dan kerja keras jauh lebih penting. Iya, kerja keras itu mutlak diperlukan, bakat saja tidak cukup. Pengalaman seseorang 1000 kali lebih berharga daripada bakatnya. Kamu tahu itu? Seseorang menjadi berbakat karena pengalamannya. Semakin banyak pengalaman yang kamu kumpulkan, semakin berbakat kamu jadinya. Dan tahu dari mana datangnya pengalaman? Dari kegagalan, dari kesalahan. Semakin banyak kita salah, semakin pengalaman kita. Semakin sering kita gagal, kita jadi tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan itu sangat penting. Mungkin kita bisa sukses dengan mudah dengan mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi bahkan setelah sukses, kita akan menghadapi kegagalan. Saat itu, penting untuk tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Dan yang mengajari kita itu adalah kegagalan kita sendiri. Jadi, selain kesuksesan, kegagalan juga penting. Menurutku, setiap kegagalan adalah pertanda bahwa kesuksesan sudah sangat dekat, bahwa hidup akan segera berubah. Jadi jangan pandang remeh kegagalan. Coba lihat sejarah setiap orang sukses. Kamu akan menemukan lebih banyak kegagalan. Iya, jika cerita suksesnya ada 10, cerita kegagalannya mungkin ada 1000. Kita lupa bahwa kegagalan itulah yang membuat jalan menuju kesuksesan menjadi mulus. Aku sering bilang, semua orang di dunia ini berusaha. Yang penting bukan seberapa keras usahamu, tapi seberapa ekstra usahamu. Untuk maju dalam hidup, kamu harus berusaha lebih keras dari yang lain. Usaha ekstra inilah yang akan membuatmu selangkah di depan yang lain. Usaha saja
tidak bisa mengubah hidupmu. Dan kalaupun bisa, untuk membuat perubahan itu bertahan lama, usaha ekstra sangat penting. Jangan berpikir bahwa kemampuanmu hanya sebatas yang kamu pikirkan. Kemampuanmu jauh lebih besar dari itu. Iya, ketika seseorang berpikir, aku nggak bisa lebih dari ini, sebenarnya dia belum menggunakan 50% dari kemampuannya. Percayalah, ini benar. Ini bukan kata sains, tapi ini aku sampaikan padamu, tapi ini kenyataan. Ini benar. Menyangkalnya pun tidak ada gunanya, karena itu tidak akan mengubah apa-apa. Kita tidak bisa menyangkal kenyataan. Coba teruskan untuk menjauhi orang-orang yang hanya ada, tapi sebenarnya nggak ada buat kamu. Bukan nggak itu? Dalam hidup kita banyak orang yang bilang akan mendukung tapi nggak. Ada yang mengaku teman tapi bukan. Ada yang mengaku dekat tapi tidak. Ada yang bilang akan selalu ada tapi tidak. Jauhi orang-orang seperti itu. Iya, karena mereka akan memberimu harapan palsu. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, ketika kamu hanya mendapat hinaan dari mereka, kamu akan terluka. Jadi, lebih baik jaga jarak daripada menyakiti mereka. Lebih baik bergantung pada diri sendiri daripada pada orang lain. Lebih baik percaya pada diri sendiri. Dengar, jangan memaksakan cintamu pada orang yang tidak menghargaimu. Jangan pamerkan cintamu di depan mereka. Kalau memang benar kita nggak bisa disukai semua orang, kenapa kita harus berusaha? Kenapa kita harus menyakiti diri sendiri demi menyenangkan orang lain? Kamu akan lihat, beberapa orang akan berubah seiring waktu. Dan kejadian ini membuat kita ragu pada keyakinan kita sendiri. Apa orang ini juga bisa berubah? Tapi iya, bisa. Di dunia ini, orang bisa melakukan apa saja demi kepentingannya sendiri. Katanya orang gila pun mengerti kepentingannya sendiri. Apalagi kita yang waras. Kita harus menerima bahwa perubahan bisa terjadi. Ketika seluruh dunia berubah begitu cepat, bagaimana mungkin manusia nggak berubah? Jadi, manusia bisa berubah. Manusia berubah seiring waktu dan kesempatan. Dengar, manusia terluka, manusia dikecewakan. Tapi setelah itu, ada yang memilih untuk menghancurkan diri, menyakiti diri. Dan ada yang memilih untuk mengubah diri demi kebaikan dirinya sendiri. Ya, pilihan ada di tanganmu, menyakiti diri sendiri atau mengubah diri sendiri untuk dirimu. Ingat satu hal, kita sering menyalahkan nasib, tapi seringkali bukan nasib kita yang buruk, melainkan keputusan kita yang buruk. Jika kita mengambil keputusan yang salah, dan kemudian terluka, kecewa atau tidak berhasil, apa gunanya menyalahkan nasib? Memang, terkadang nasib kita kurang baik, tapi tidak selalu. Seringkali, kita salah dalam mengambil keputusan. Tahukah kamu fakta menarik di dunia ini? Beberapa orang, setelah menjadi kompeten, mulai meremehkan orang lain. Kamu akan lihat, beberapa orang, setelah meraih sedikit kesuksesan, mulai meremehkan orang lain. Ada pepatah dalam bahasa Bengali, tong kosong nyaring bunyinya. Sebenarnya orang yang ilmunya kuranglah yang paling banyak bicara. Orang yang diam dan berbicara seperlunya itu seperti bejana yang penuh. Sukses, kebahagiaan, kegembiraan, apapun itu, hari ini ada, besok mungkin tidak ada. Dalam hidup manusia, apapun bisa terjadi kapan saja. Kita sering menilai masa depan seseorang dari kondisinya saat ini dan mulai meremehkannya. Ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita. Karena kenyataannya, di dunia ini, atas kehendak yang di atas, hidup siapapun bisa berubah kapan saja. Jika hidupmu hari ini tidak seperti yang kamu inginkan, bukan berarti di masa depan juga akan begitu. Jika ada sesuatu yang belum tercapai, bukan berarti tidak akan tercapai di masa depan. Tentu saja, bisa. Di dunia ini, hidup siapapun bisa berubah kapan saja. Ada banyak contoh di masa lalu, terjadi juga hari ini, dan mungkin akan ada ribuan contoh lagi di masa depan. Jadi, bagi mereka yang meremehkanmu hari ini, diam saja dan dengarkan. Seiring waktu, mereka akan terbukti salah dan menyadari kesalahannya. Kata-kata akan dilupakan orang, tapi jawaban yang diberikan oleh waktu akan diingat lama. Jadi, beberapa jawaban lebih baik diserahkan pada waktu daripada diucapkan. Dalam beberapa situasi, lebih baik diam. Tentu, orang lain bebas berpikir apapun tentang kamu. Biarkan mereka berpikir masa depanmu cerah atau suram. Ingat saja, atas kehendak yang di atas, hidup siapapun di dunia ini bisa berubah, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa hidupmu tidak akan berubah.